Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus atas kasih dan anugerah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami, memberkati kami, memberikan kesehatan, keselamatan, dan hidup baru bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami dan memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas kami yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 23 November 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 18 yang berkata, "Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih, salah satu ciri yang dimiliki manusia adalah ciri kesombongan, yang suka memuji diri sendiri dan lebih sering menyalahkan orang lain. Segala sesuatu sepertinya berfokus pada dirinya atau pada akunya. Namun tanpa disadari, justru disitulah kelemahannya. Dan untuk menutupi sisi kelemahannya, orang tersebut selalu bermegah atas dirinya. Saudara-saudara kekasih, di dalam perikop renungan ini diceritakan tentang sekelompok orang Kristen di Korintus yang selalu membanggakan diri atas pertumbuhan jemaat. Mereka bermegah dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat untuk mengukur segala sesuatu. Mereka lupa sesungguhnya campur tangan Tuhanlah lewat kuasa Roh-Nya yang telah mengubah hidup mereka, bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka. Iman yang bertumbuh dan menghasilkan buah seharusnya menjadikan mereka memiliki kerendahan hati, menarik dan membawa orang untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan adalah untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hidup mereka berkenan kepada Tuhan, dan mereka dipakai sebagai alat di tangannya, dan menjadi teman sekerja Allah dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan renungan pagi ini bagian dari nasihat dan peringatan Rasul Paulus kepada orang Kristen di Korintus, termasuk kita di masa kini. Orang yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji diri sendiri. Bangga atau bermegah tidak salah, tetapi hendaklah kita bangga dan bermegah di dalam Tuhan. Kebanggaan yang terlepas dari kesadaran akan campur tangan Tuhan akan berubah menjadi keangkuhan. Ingat bahwa kebanggaan dan kemegahan orang benar ada pada Allahnya. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita semakin dibaharui, juga dimampukan untuk boleh menampilkan diri kita, tetapi Kristuslah yang menjadi sentral, menjadi tujuan pemulihan kita dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena memiliki kerendahan hati. Pujian, kehormatan, kemuliaan hanya milik Tuhan. Kita hanyalah sebagai mitra Tuhan yang memang harus punya kerendahan hati, punya sukacita, punya kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalamnya saudara benar-benar kita menampilkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan berterima kasih dan bersyukur
atas kasih karunia Tuhan, dan juga lewat firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Beri kami Tuhan hikmat surgawi lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar melaluinya kami Tuhan dapat mengenal bahwa kami adalah mitra Tuhan, sahabat Tuhan, teman sekerja Allah dalam memberitakan firman Tuhan. Hormat dan pujian hanya milik Tuhan, dan kami di dalamnya Tuhan bersyukur karena kami dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati jemaat HKB Taman Mini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam semua harapan cita-cita anak-anak kami. Kiranya mereka juga Tuhan tetap mengingat bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan mereka dan memanggil mereka untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sembuhkan jemaat yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan hibur mereka yang sedang berduka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.